Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Story of Fish, channel yang membahas tentang cara memelihara ikan hias, khususnya ikan gapi dan ikan cupang. Oke, hari ini kita akan memberikan sebuah pakan alternatif yang bergizi untuk ikan gapi, pakan alami untuk ikan gapi yang dapat memberikan khasiat yang bagus. Pakan alami ini yang pasti ini pakan hidup ya. Pakan alami ini adalah pakan yang untuk mempercepat pertumbuhan dari ikan. Apa itu? Kita langsung saja kita tengok. Tadi aku habis beli ini di sekitaran tempatku tinggal, jadi ini tuh dekat-dekat sini aja. Aku tadi beli hanya berapa ya, setengah gelas. Setengah gelas itu harganya sekarang di tempatku Rp10.000. Ini dia, kalian pasti tahu ini apa ya. Ini adalah cacing sutra. Ini adalah pakan alami untuk menekan pertumbuhan. Kok menekan sih? Meningkatkan pertumbuhan ikan gapi. Bisa juga ikan cupang juga bisa. Jadi ini saja aku beli 10.000, dapat segini banyaknya. Kalau di tempat kalian mungkin lebih murah ya, bisa jadi, karena ini tadi aku tanya itu ngambil langsung dari alam, bukannya ternak atau kultur, jadi lebih mahal Kak. Kemarin itu aku beli itu 18.000, itu dapat satu gelas gede penuh. Tapi katanya ini kok sudah naik harganya karena ketersediaan di alam katanya menurun, jadi harganya dinaikkan. Ya udahlah, gak apa-apa, daripada kita nyari-nyari susah ke alam, kita berlumpur-lumpur ya, bisa kita beli ya, yang penting terjangkau saja. Nih kita lihat dari dekat, ini cacing sutra Tubivax, nama ilmiahnya itu Tubivax sp. Jadi cacing sutra ini biasanya hidupnya itu berkoloni dan terlihat seperti gumpalan rambut. Nah, seperti inilah cacing disebut cacing sutra, atau ada yang menyebutnya cacing rambut. Tuh kawan-kawan. Kemudian kita harus mengetahui bahwa cacing sutra ini merupakan salah satu cacing hermafrodit. Hermafrodit itu dia bisa berkembang biak tanpa melakukan perkawinan, yang mana dalam satu individu cacing ini memiliki 2 jenis alat kelamin, jadi dia bisa berkembang biak sendiri. Yang betina itu bertelur dan mematangkannya, dan bisa juga berperan sebagai cacing jantan, jadi dia membuahi dirinya sendiri. Itulah siklus hidupnya. Telur cacing sutra ini biasanya itu akan terjadi pada sebuah bagian bernama kokon dan terus-menerus mengalami pembelahan. Jadi dia itu berkembang terus
makanya pertumbuhannya itu cepat. Sementara waktu penetasannya mungkin mencapai 10 hingga 12 hari. Sedangkan kemudian untuk siklus secara keseluruhan mungkin antara 50 hingga 57 hari. Biasanya proses pengeluaran kokonnya itu terjadi hingga 40, mulai dari 40 hingga 50 hari hidup mereka. Itu penjelasan yang kita dapat dari googling. Kalau ada yang bisa menjelaskan lebih jauh, oke, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini aku akan berikan sebuah info manfaat cacing sutra kalau kita berikan kepada ikan-ikan kita, ikan gapi ataupun ikan cupang. Nih, manfaatnya itu sebagai pakan ikan yang masih dalam proses pembibitan, kemudian pakan alami bermutu tinggi bagi hewan air, khususnya ikan. Oke. Campuran pakan budidaya ayam, biasanya ini juga untuk campuran budidaya ayam juga bisa. Jadi ayam itu lebih gemuk, lebih cepat gede karena itu mengandung protein yang sangat tinggi. Sementara untuk kandungannya, cacing sutra ini memiliki kandungan protein sampai 57% protein. Kemudian untuk lemaknya 13,3%, kadar abunya 3,6%. Nah, itu kandungannya. Ini aku coba buka ya sambil aku menjelaskan apa itu cacing sutra. Ini aku udah buka cacingnya dan kita lihat. Nah, sementara itu cacing sutra yang dari alam ini sebelum kita kasihkan ke ikan itu dia sebenarnya itu masih kotor. Jadi kita lakukan sterilisasi dulu. Kita lakukan sterilisasi, kita ambil beberapa, kemudian kita taruh di wadah kecil ini dan kita kasih larutan pensteril. Dalam hal ini aku nanti akan pakai Methylene Blue atau biasa kita sebut itu obat biru. Oke, kita lanjutkan. Ini cara mengambilnya itu sebelumnya kan dia berupa gumpalan-gumpalan itu. Nah, setelah untuk membuyarkannya kita cukup menggoyang-goyangkannya seperti ini aja. Kita goyang-goyang. Nah ini kan ada kotoran-kotorannya, ada yang warnanya hitam, itu adalah bagian yang mati. Ada beberapa cacing yang mati, itu dia akan menjadi kehitaman dan itu nanti akan dimakan oleh cacing yang masih hidup lagi. Jadi itu yang menyebabkan kotor, itu dia tidak steril. Makanya kita perlu mensterilkannya. Nah, ini kita zoom, kita lihat lebih dekat cacing sutra atau cacing rambut. Nah, itu. Nah, ini yang bagian kotornya ini. Ini bagian kotornya, dan setelah kita buyarkan, jadi kan terpisah. Kita
kita ambil beberapa yang memang terlihat cacing sepenuhnya, bukan kotoran, bukan lumpur. Kemudian kita kasih air sedikit dan kita kasih Methylene Blue untuk mensterilkannya. Kita tunggu beberapa saat supaya istilahnya itu kita rendam di air biru, di obat biru ini sekitar 5 hingga 15 menit cukup. Menurutku sih cukup. Kalau lebih lama lebih baik. Ada yang kadang aku dapat info itu ada yang pakai Methylene Blue ini, terus juga ada yang pakai garam ikan juga bisa, mungkin untuk membersihkan bakteri, karena garam kan bersifat antitoksin. Iya kak, tapi aku hanya percaya sama ini aja, Methylene Blue. Semoga ini bisa steril. Cukup dengan cara ini. Nah, itu dia dia lahap sekali ya. Loh lihat, langsung berebutan. Cacing sutra ini sangat cepat untuk mempercepat pertumbuhan badannya, bodinya. Istilahnya kalau untuk membesarkan body ikan itu ini salah satunya yang terbaik. Salah satu yang terbaik itu cacing sutra. Tetapi resikonya yaitu kotor, karena cacing sutra yang diambil dari alam itu dia hidupnya di selokan-selokan yang kotor. Kalau di lingkungan yang bersih itu dia malah nggak bakalan hidup, nggak bisa tumbuh. Ini kita lihat albino blue sky saya yang kemarin kita sudah unboxing dan kita kasih makan cacing sutra. Semoga mereka lekas tumbuh dewasa, lekas gede-gede, karena kalau indukan sudah gede itu dia bisa beranak 50 ekor, bahkan lebih, ada yang 100 ekor juga, 100 anakan, 100 burayat gitu. Aku pernah diceritain sama temanku, itu dia pernah punya indukan paling gede itu 1 jempol gedenya. Jadi kalau sekali brol itu anakannya itu katanya 100 lebih katanya. Kalau semakin kecil indukan ya mungkin berapa ya, sekitar 20 sampai 50-an juga sudah bisa, minimal 20 lah untuk ikan gapi ini sekali brol, sekali melahirkan. Nanti beberapa minggu lagi dia akan mengisi lagi
Jadi ikan gapi itu dia tidak harus selalu kawin. Dia kawinnya itu sekali 2 kali, tapi di dalam tubuhnya si betina itu, di dalam perutnya, si betina itu punya kemampuan menyimpan sel sperma si jantan. Jadi di dalam tubuhnya itu bisa membuahi dirinya sendiri karena dia udah pernah kawin dan sel spermanya itu disimpan tidak oleh perutnya si betina ini. Jadi nggak melulu harus kawin sebelum hamil itu, enggak, karena dia hamilnya itu ikan kan bertelur, tapi dia bertelurnya ikan gapi ini bertelurnya itu di dalam perut, kemudian menetasnya juga di dalam perut. Nah nanti kalau pas ikan burayanya anakannya itu sudah waktunya keluar, si betinanya ini akan melahirkan berupa ikan yang sudah gede, yang sudah bisa sudah bisa berenang. Di namanya juga baru lahir, biasanya berenangnya itu sedikit-sedikit, tapi seenggaknya bisa berenang, langsung bisa berenang. Dan di perutnya itu ada kantong cadangan. Oh iya teman-teman, selain langsung dikasihkan makan ke ikan, kalau kita mau membudidayakannya atau mengkulturnya sendiri, itu juga cacing sutra semakin meningkat dari hari ke hari. Yang kita lakukan adalah budidaya cacing sutra seharusnya itu menyiapkan bibit dari cacing sutra. Kemudian setelah bibitnya ini, kita kan sudah dapat bibitnya ini, kemudian kita siapkan medianya seperti lumpur dan bisa juga air biasa, disesuaikan dengan ketersediaan bahan. Kedua, untuk mengembangbiakannya itu dia kan butuh lumpur untuk makan, untuk berkoloni. Disarankan itu menggunakan lumpur yang tidak terkontaminasi logam, dan untuk airnya haruslah menggunakan air yang bersih tanpa kontaminan. Kemudian setelah itu caranya adalah dengan menggunakan air mengalir. Bisa juga menggunakan selang atau sirkulasi udara, oksigen, aerator. Tapi yang paling penting itu airnya harus mengalir. Itu untuk menjaga, untuk tetap hidup si cacing sutranya ini, karena cacing sutra ini biasanya hidupnya itu memang di daerah air yang mengalir seperti sungai atau comberan, kan air mengalir. Jadi biasanya di comberan itu ada, dan airnya kan mengalir terus. Maksudnya airnya nggak menggenang kalau comberan nggak dipakai. Nah cacing ini akan mati dengan sendirinya. Kalau tidak ada air yang mengalir, dia akan kekurangan oksigen dan dia lama-kelamaan akan mati. Nah, jadi untuk menyimpan cacing sutra ini agar tetap awet, itu ya salah satunya ya memang harus menggunakan air yang mengalir. Kemudian makanannya apa? Makanan cacing sutra itu gampang sekali dicari, seperti ampas tahu, kemudian dedek juga bisa, pelet,
kotoran ayam pun bisa diberikan ke cacing sutra ini. Jadi kalau mau mengembangbiakannya sebenarnya gampang ya kalau kita mau mengembangbiakannya, dan beberapa cara lagi adalah pastikan tidak ada cacing yang warnanya putih, karena yang warna putih itu adalah cacing mati. Kemudian simpan dengan kepadatan yang rendah. Dan satu lagi, tidak membiarkan cacing yang telah mati dalam satu wadah itu, karena cacing yang sudah mati itu nanti akan menjadi racun bagi yang hidup. Dan juga kalau cacing yang hidup itu terkena racun, otomatis kalau kita kasihkan ke ikan, dia akan keracunan juga. Nah, itu resikonya memang tinggi untuk cacing sutra ini. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Kesalahan hanya milik kita dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.